Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk masyarakat Pemalang, masyarakat Medsos, masyarakat Indonesia. Saat ini saya admin harian Pemalang sedang di rumah kediamannya Bapak Suyik. FB-nya namanya Suyik Bendung. Facebook Suyik Iya, Bendung, betul. Suyik Bendung. Kalau channel YouTube-nya Suyik Pemalang. Suyik Pemalang, harusnya Suyik Bendung saja, Pak. Ya, wih. Jadi terkenal dengan bendungnya itu biar nyambung. Pagi ini kebetulan saya waktunya sedang kosong, tidak ada liputan. Kemudian Pak Suyik juga sama sedang di rumah. Saya minta izin waktunya untuk bisa bincang-bincang terkait dengan hobinya Pak Suyik, atau mungkin bukan hobi ya. Ini namanya nguri-nguri budaya, di mana di kediamannya Pak Suyik itu banyak sekali benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang kita. Nah, di antara ini yang kelihatan, ini baru yang kelihatan nih. Saya mau tanya-tanya dulu yang dilihat ini sekarang. Nah, ini Pak, boleh Pak Suyik? Boleh. Sejak kapan Pak Suyik itu mengoleksi benda-benda ini Pak? Sejak kecil ibaratnya ya, sejak kecil. Karena kakek saya kan koleksi juga. Itu ibaratnya saya tiduri sama keris, disimpan di kamar. Ada yang diselap di pagar, ada yang tempat tidur. Ibaratnya tidur pun ngeloni keris itu ibaratnya gitu. sejak kecil. Sejak kecil. Kemudian Pak, sekarang ini yang ada di Pak Suyik itu koleksinya ada berapa keris Pak? Sekitar 40, tadinya ratusan. Cuma saya sortir, saya seleksi. Yang kurang cocok saya keluarkan, yang bagus-bagus saya bahkan ke kerabat teman mungkin Pak ya? jual. Wah, Ada yang jual, ada yang tuker. Memang Dimaharkan. Nah, jadi ada nggak cerita orang katanya tuh keris bisa datang sendiri, kemudian tiba-tiba nyencelok, ini ada nggak? Sepengalaman saya ya, sepengalaman saya saja. Belum pernah saya mengalami itu. Belum pernah. Yang datang sendiri itu karena dibawa orang ke sini ditawarkan gitu. Saya belum pernah. Tapi dirubah bahasanya seolah-olah biar ada nilai tawarnya tinggi, itu keris datang sendiri, blek tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba sudah ada di rumah gitu Pak ya. Kira-kira ya. Kalau itu saya nggak tahu ya. Karena saya kan yang saya alami saja. Oke Pak. Sekarang ini sekitar 40-an. Kemudian ini Pak, keris-keris ini kan ada yang di sini ada beberapa ini yang panjang panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar 7. Pak, boleh dikasih tahu nama-namanya Pak? Boleh. Ini namanya banyak angkrem. Banyak angkrem. Banyak angkrem itu kayak semacam apa? Hewan itu banyak. Iya, angsa itu. Angsa ya. Yang mengeram, bukan mengeram, angkrem. Angkrem. Ini kegunaannya untuk apa? Kalau kegunaannya itu berkaitan dengan itu saya nggak bisa bicara karena nggak bisa ya. Kalau saya itu fokus pada eksoterisnya. Oh, iya. Kalau itu kegunaan kodam apa esoteris, saya nggak berani. Ini dibuat pada zaman apa Pak? Dugaan ya, dugaan saja estimate ini kayaknya zaman Pajajaran dugaan saya, perkiraan saya. Ini khas kayak batu meteor ini ya, tajam sekali di sini. Iya. Berat, bobotnya berat nih, abot nih. Oh, bisa diambil. Bisa bebas kalau saya tak. Diambil di apa di. Ini namanya keris banyak angkrem atau angsa ngerami telur. Maaf. Karena modelnya. Saya koreksi, bukan keris tapi dapur tombak. Dapur tombak. Iya. Wah, ini dikasih panjangnya ya. Dapur tombak. Kalau perang pakai kayak gini gimana Pak? Ini kayaknya lebih ke sebagai, saya duga sebagai ageman. Dimaksudkan sebagai ageman, bukan Untuk berperang. Bukan untuk berperang. Ini angsa angrem. Yang kedua mana Pak? Ini ya. Ini tombak korowelang. Korowelang. Bisa dilihat Pak? Boleh. Ambil aja, ya. Nah, monggo. Nah, sepuh itu tua itu kuno itu ya besi aji, besi kuno. Korowelang nih, looknya berapa? Kalau kita look dari mana Pak? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kalau yang look 13 ini biasanya
dipakai oleh para pimpinan. Setidak-tidaknya dandru kayak gitu, Pak. Kurang paham itu. Kurang paham aku. Dandru ini kalau sekarang itu ada dandru. Biasanya naik. Ini kris 13. 13. Wah, iya, Pamornya pedaringan kebak. dilihat dari mananya, Pak? Ini badik-badik ini motif ini nih. Oh, Putih ini namanya penuh. pamor ya, Iya, penuh. penuh. Kebak itu artinya penuh. Penuh, ha. Pedaringan kebak. Pedaringan kebak. Bolak-balik penuh, ya. Penuh saudara-saudara ini. Pamornya Pamornya. pedaringan kebak. Dan pamor ini memang dibuat dari empunya ya? Iya, saya bawaan dari sana. Dari pembuatnya dulu, bawaan. Ini nggak diwangi-wangiin gitu, Pak? Jarang. Kalau saya wangiin paling pakai minyak singer, minyak yang anti karat itu. Iya. Dan itu hanya kadang-kadang aja. Ini ada, loh ini juga tombak juga, Pak? Tombak, ya dapur tombak. Dapur tombak, Iya. singut cokot, juput, itu tombak gitu ya kan itu. Iya. Perang. Gitu. Iya. Ini karena ininya panjang. Zaman dahulu, iya. Ini makanya tombak. Iya. Dua, yang satunya lagi ini. Ini, Amit. Ini juga dapur tombak. Ini tombak sigar jantung. Sigar jantung. Keras, besinya keras. Ini tombak sigar jantung. Sigar jantung. Ini besi semua ya, Pak ya? Kayaknya sih apa itu perkiraan saya sih campur barangkali itu besi apa itu Nikel. ibu bumi dengan Bapak Angkoso campur dari besi dari apa tuh kawah ya abu dengan meteor, dugaan saya begitu. Karena kan lazimnya keris itu tuh campuran dari Bapak Angkoso ibu bumi lazimnya itu biasanya gitu. Kemungkinan. Ini dari ini juga. Beli, memahari, teman bawa ke sini bukan datang sendiri. Jadi maharnya itu teman bawa ke sini dikasih mahar. Dikasih atau mahar. Beli. Bukan dapat ngedot bukan. Bukan. Sini terbang sendiri drop bukan. Ini teman saya mungkin kan bosen mungkin dapat tinggalan atau dari mana lah. Nah sini nih Pak Sui di anu lah diopeni gitu. Iya. Hanya kan saya kasih mahar gitu. Tapi kalau pengalaman mistis-mistis ya biasanya lewat mimpi tidak semata-mata Ini menurut teman yang membawa ke sini katanya dari mana nih, Pak? tinggalan katanya. Ini aja yang anu lupa orangnya siapa Ini itu jelas lupa. ini buat perang. Iya itu senjata prajurit untuk zaman dulu itu conglang-colang itu ya untuk Iya. ke medan perang. Ada keistimewaannya, Pak? Keistimewaannya ya merasa apa ya senang bisa nguri-uri gitu Oh, aja. gitu ya? Itu menurut saya istimewa karena tidak semua orang senang sih ya, tidak semua orang suka. Iya, betul, Satu betul. desa mungkin hanya berapa orang mungkin ya. Kemudian ada lagi, Pak. Yang itu, Pak, yang itu dulu. Oh ini. Ini Trisula, Wih, Trisula. Ini tombak Trisula. tombak Trisula. Tri itu 3. Sula itu apa, Pak? Sula itu apa ya ini namanya? Kayak taring, kayak Iya, sula itu apa? Ujung apa namanya? Sula. Kalau saya lihat ini berarti sudah ada batik-batiknya. Ini buatannya tahun kemarin ini, Pak. Ini sebenarnya bilanya tombaknya itu kuno, cuma ini di rekayasa baru ini, susulan baru ini. Kinatahnya baru. ditumpang, Iya, ditumpang inilah. Ini yang saya sayangkan. Sebenarnya tidak usah ditumpang kayak gini, tidak usah dihias pakai kuningan, ini kan kuningan atau tembaga ini. Itu bagus sebenarnya. Ininya kuno, ini pamornya pamor rambut. Besinya besi aji, cuma ini sama orangnya itu ceritanya biar lebih menarik itu di Oh iya, ini kuningan dibikin. ya. Iya, Ini kuningan. Ini kuningan. Ininya sendiri kuno ini besinya. Dilapisi Nah ini kuningan, akhirnya mengurangi nilai ngurangi nilai. karena dirubah-rubah. Auranya ketutup. Bapak alam kalau aura. Auranya ketutup. Kalau jenengan aura mungkin bisa merasakan dipegang aja mungkin gereyang gitu. Tapi kalau podam isinya naga apa macan saya nggak ngerti itu. Allah yang ngerti. Ini Trisula. Trisula. Ini lagi. Apa ini, Pak? Ini yang kemarin saya di YouTube itu tombak Badar Inten. Tombak Badar Inten.
Itu. Tombak Badar Intan. Ya, Badar Intan maksudnya Iya. kayak intan, bukan berarti intan sungguhan itu. Iya, Pak. Cuma coraknya kayak intan gitu. Intan. Ini kalau Itu hanya nama. kalau kena sinar matahari di tengah siang matahari ini akan klerop, Mampian. apalagi kalau berdirinya di Heeh. puncak bukit ya. Heeh. Karena matahari bisa berapa ini. Namanya Badar Intan. Ini aja kena sinar aja kan trolok-trolok. Nah, kalau ini namanya Badar Besi. Ah, itu bagus tuh punya jenengan tuh. Badar Besi. Badar Besi, Badar Intan. Heeh. Dan ini namanya Badar Kayu Sentigi. Ini ini dapat dari mana, Pak? Itu teman Cilacap. Teman Cilacap. Iya, beli sama Hari dari teman Cilacap. Ini orang Bagus ya itu. Kuno Kuno. ini. Ini kalau ini asli tidak direkayasa kayak tadi itu Nggak dipahat-pahat. dikasih minyak wisik, minyak apa, Minyak saffron itu ya. saffron. Biar baunya Iya, semerbit. semipit. Enggak pakai. Ini kalau orang-orang itu yang bisa yang mempunyai keahlian nyantet, enak banget ya, Pak, buat mengirimkan santet. Les. Wah, bahaya. Bahaya. Bisa balik ke pelakunya. Nah, ini Enggak boleh. bisa dikirimkan. Enggak Tapi boleh. Ini kan pada hakikatnya kan sudah ada ininya, racun-racun ini, Pak. Ini kalau digunakan untuk kejahatan menjadi santet terjahat ini. Oh iya. Ini karena besinya besi runtuh-runtukan ini internnya sih. Oh, internnya itu ya. Iya, yang jenengan maksud tadi. Ini yang bisa dikirimkan. Oh, bisa kayak gitu. Nah, tapi Ini nggak tahu. fisiknya ada, ini ada, tetap ininya jalan. Vibrasinya Iya, atau vibrasinya. bentuk astralnya. Nah. Ya saya juga pernah mengalami gitu sih. Kerisnya di rumah, saya lagi kemana tiba-tiba tep di tangan bentuk astralnya. Itu dalam Astral. tubuh nih. astral, Astral dalam itu mimpi. Istilah keilmuan. Tubuh Astral, halus. Iya. Tubuh halus. Nanti masuknya ke gerbang mistik. Kalem. Monggo. Saya untuk koleksi saja, kalau untuk pangan itu nggak ngerti, nggak paham yang masalah mistik-mistik. Yang itu, Pak, menurut saya, Bu. Ini? Iya. Ini pisau. Oh. Nah, monggo. Pisau. Ini ada lafat tuh ayat-ayat. Oh. Ya, saya pernah punya yang kayak gitu, kasih ke orang nih, Jakarta. Ini pisau. Pisau itu tergantung bagaimana yang memegang. Kalau yang memegang ada di dapur, dia bisa buat motong bawah. Ya, Pak? Iya. Kalau yang memegang orang jahat bisa membunuh teman, bisa membunuh orang lain. Dan ini semuanya berlaku untuk semua ilmu. Tergantung bagaimana kita mempergunakan. Ini kecil nih. Tapi koreksi, bukan untuk semua ilmu. Iya. Itu tentu saja ilmu kejahatannya bersekutu dengan Iya. iblis. Tapi kalau ilmu hak, ilmu keselamatan, ilmu cahaya, enggak bisa. Nggak bisa. Akan Terima kasih. balik kepada pelakunya. Akan balik. Mental. Sekedar koreksi. Ya. Jadi kita kalau menghayati ilmu hak, ilmu tawakal ahadi, ya ilmu pasrah kepada Allah, ilmu hakikat kebatinan, batin itu pada dasarnya itu suci, hakikatnya cahaya nur. Kemudian untuk melakukan kejahatan nggak bisa. Kita akan keweleh sendiri. Oke. Gambarnya dalam pewayangan Kresna itu punya cokro. Nah. Kalau ditembakkan kepada orang yang nggak bersalah, cokro itu akan balik sendiri kepada Kresna. Kewirangan. Tapi kalau bersekutu dengan iblis ya itu Hancur, bawa alam ya. Oke, monggo. Yang terakhir nih. Yang terakhir ini yang sering dibicarakan oleh manusia-manusia, oleh orang-orang spiritual di tanah Jawa. Bahkan menjadi pusaka penentu, Pak, sini oke, Pak. Yang ini. Iya. Nah, ini dia. Pak, ini namanya apa? Nogo Sosro kalau klaim saya ya, kalau menurut pendapat saya. Nogo Sosro. Ini namanya Nogo Sosro. Nogo Sosro ini bentuknya Naga. Lok 13. Lok 13 lagi. Iya. Wish. Itu kelihatannya mengulum emas kayak seperti emas. 45. Dan ini rupanya lagi makan ini.
Golem emas. lagi makan. Apa bisa makan besi? Apa bisa makan? Mas ya, juga. Ada istilah Krisna Sosro Sabuk Inten. Itu lakon pertama kali dimainkan ada Sunan Kalijogo ini istilah. Dan ini naga sastranya makan emas. Makan emas. Disumpel ya? Sumpel Sumpel emas. ya. Gigi sih gigi. Ini giginya maksudnya. Gitu ya? Oh giginya? Iya ini giginya. Masya Allah, nggak ya. Kayak gitu ya? Ini giginya. Oh gitu ya. Kalau ini sebetulnya Pak Suyik kalau ini ya mendingan gini aja lah. Daripada yang hoib datang karena ini panjenengan di sini tidak semua rumah ini kayak panjenengan semuanya. Ini kalau dikasih minyak wangi, minyak mistik, teko kabeh iki. Ya wi. Iya. Toko kafe apanya? Yang penunggunya. Oh, usap ya, terserah. Iya, makanya kayak gini aja saya bilang Iya. cukup kayak gini saja. Pakai minyak singer aja. Iya, supaya gini aja. Karena sesuatu bisa ada karena kita yang mengadakan. Yang manggil Di ya. Yang dunia iya, kita yang mengadakan. Ini lama-lama kalau dikasih minyak, dikasih kembang ya dimasukin. Malah ada yang nggak baik malah saya buang kerisnya. Nah, jangan Ada buang. pengalaman saya nggak baik. Hah? Saya punya keris koleksi nggak baik. Akhirnya pagi paginya saya ambil saya buang. Saya buanglah jauh ke apa itu? Laut. Bukan laut ke. Apa dijual? Nggak tak jual. Kasih ke saya, Pak. Nanti tak bawa ke sana, tak netralisir. Yang nggak baik-baik. Nogo Sosro, Pak sabuk internet apa, Pak? Sabuk intannya wis masuk gudang. Nanti bukanya di Jumat Kliwon. Pas mau di iya. Jadi pas mau di ini pasangannya singer. Kalau Krisna Gososro itu pasangannya dengan sabuk intannya. Ada di YouTube yang pertama itu. Oh gitu ya. Sabuk intan. Ini dapat dari mana, Pak? Ini saya dapat dari sesepuh yang rumahnya di Sungai Sipait itu sebelah baratnya, tepi Sungai Sipait. Jadi sesepuh itu buat batu bata. Saya lagi jalan-jalan ke sana, mampir ngobrol-ngobrol, rokok. Terus beliau mengeluarkan ini. Terus saya rayu supaya untuk saya Mbah gitu lah. Untuk saya Mbah biar saya rawat. Akhirnya kok berkenan gitu diserahkan, tapi saya kasih ala kadarnya lah. Mahar. Tetap ada ininya. Iya lah, untuk mahar, untuk biar sah sih. Oke, Mas dulu. kawin. Salah satu keris Nogo Sosro itu ada di Pak Suyik Blendung. Saya tidak tahu ini turunan keberapa karena keris Nogo Sosro itu diklaim yang asli cuma satu, tapi turunannya itu banyak sekali. Tergantung bagaimana siapa yang rawat. Oke. Iya. Oh. Kalau masalah klaim, saya nggak berani klaim ini punya Brawijaya, ini punya saya nggak iya, berani. iya. Karena mungkin saja keris itu bikin lempu lebih dari satu. Iya betul. Dan ini benar-benar saya yakini kuno. Estimate saya kuno. Ya kalau lagi dilihat dari Majapahit, hasilnya dari besinya ya, pamornya gitu. Dan ini tidak ada rekayasa, ini asli masih orsinil. Iya, masih orsinil. Nggak kayak tombak tadi. Oke teman-teman, jadi prinsipnya yang namanya benda-benda seperti ini, ada keris, ada tombak, ada tadi pisau dan sebagainya, prinsipnya adalah itu semua asli peninggalan nenek moyang kita yang pertama. Adapun mengenai adanya kekuatan gaib, adanya hodam dan sebagainya, saya ibaratkan kayak gini. Gusti Allah itu menciptakan berbagai macam buah. Saya ambil satu buah saja, yaitu buah mangga. Buah mangga itu ada yang namanya kueni, aromanis, mana lagi buah itu. Nah, namanya mangga, tetapi dari segi wanginya itu sudah beda-beda. Dari segi wanginya. Kemudian dari segi rasa juga beda, dari segi tekstur daging juga beda. Begitu juga dengan yang namanya ini keris, namanya tombak dan sebagainya seperti itu. Ini pada dasarnya bumbu awalnya, bahan dasarnya adalah yang menciptakan Gusti Allah. Jadi diciptakan dalam posisi dengan kemampuan atau dengan rasa yang berbeda-beda, maka akan muncul di dunia
dunia spiritual yang namanya kekuatan goib. Ini tebak ini mempunyai kekuatan goib. Kalau dibawa ke rumah kosong tidak ada yang lihat misalnya, ya Pak ya. Ke rumah kosong dia. Kemudian ini ada keris singkir. Kalau ada kebakaran dilolos, bakarannya tersingkir, itu bisa juga terjadi karena memang masing-masing itu dari bahan dasarnya. Begitu kira-kira Pak ya? Mitosnya seperti itu. Dari bahan dasarnya. Jadi bahan dasarnya apa kayak jadi mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Terima kasih teman-teman. Sementara itu dulu yang pertama saya bincang-bincang dengan Pak Suyik Bendung untuk mengulik sedikit tentang budaya peninggalan nenek moyang kita yaitu keris dan tombak. Dan ini kami tidak memasuki dunia mistik. Ini hanya di gerbangnya, di pintu depannya Pak Suyik. Nanti dunia mistik kita kupas di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.